Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sofia dari kelompok 2 Media Pembelajaran dengan NIM 190210402049. Saya Muhammad Fadli Al-Fauzi, NIM 1902104020054. Perkenalkan, nama saya Joni Pranata, NIM 190211024020055. Perkenalkan, nama saya Talita Anggi Pramarta, NIM 190210402057. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Juliana Putri dengan NIM 190114022061. Saya Sarah Latifah dengan NIM 190210402063. Perkenalkan, nama saya Kiki Ayu Hatanti Saputri dengan NIM 190210402079. Saya Rafif Anis Maudina dengan NIM 190210402085. Perkenalkan, nama saya Anissa Firdausi dengan NIM 1902110402088. Pengertian media pembelajaran. Pengertian media dalam proses belajar mengajar adalah alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Adapun menurut Association for Education and Communication Technology, mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan Education Association mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, dan dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar serta dapat mempengaruhi efektivitas program pembelajaran. Perbedaan antara media dengan alat peraga. Yang pertama, sebagai sumber belajar hanya berfungsi sebagai alat bantu saja. Yang kedua, media merupakan bagian yang integral dari seluruh kegiatan belajar. Selanjutnya, menurut para ahli. Menurut Angkowo dan Kosasih pada tahun 2007, halaman 12, jenis media dibagi menjadi 4, yaitu media grafis yang lebih spesifik lagi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu foto, grafik, bagan, poster, dan lainnya atau 2 dimensi. Selanjutnya media 3 dimensi yang lebih spesifik lagi yaitu model padat, penampung, susun, dan lainnya. Selanjutnya media proyeksi yang dibagi lagi yaitu slide, film strips, film, dan OHP. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang jenis media pembelajaran menurut Akib. Jenis media pembelajaran menurut Akib itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu media grafis, media audio, dan multimedia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang media grafis. Media grafis merupakan simbol-simbol komunikasi visual yang berupa sketsa atau foto, gambar, grafik, bagan, dan lain-lain. Yang kedua, media audio. Media audio dikaitkan dengan indera pendengaran berupa radio dan juga alat rekaman pita magnetik. Kemudian yang ketiga, multimedia. Multimedia yang dibantu oleh proyektor LCD, misalnya file program komputer multimedia. Kemudian klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi, yaitu media pembelajaran menurut bentuk bedanya. Media pembelajaran menurut bentuk bedanya dapat diklasifikasikan lagi menjadi 2, yaitu media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Media 2 dimensi adalah media yang berbentuk bidang datar yang hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar, seperti gambar atau foto. Secara umum, alat-alat visual 2 dimensi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu alat visual 2 dimensi pada bidang yang tidak transparan dan alat visual 2 dimensi pada bidang yang transparan. Yang pertama, alat visual 2 dimensi pada bidang yang tidak transparan, contohnya seperti
gambar di atas kertas atau karton, gambar yang diproyeksikan dengan proyektor, dan juga lembaran balik. Kemudian alat visual 2 dimensi pada bidang yang transparan, contohnya seperti slide, film, lembaran transparan untuk proyektor. Kemudian media 3 dimensi. Media 3 dimensi merupakan media yang berbentuk isi yang mempunyai volume yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan juga tinggi, atau media dalam bentuk model. Yang termasuk dalam media pembelajaran 3 dimensi antara lain, yaitu objek, model, globe, diorama, dan lain-lain. Media 3 dimensi yang sering digunakan dalam pembelajaran yaitu model dan objek. Baik, selanjutnya yaitu ada media pembelajaran menurut perangkatnya. Nah, jika kita membahas tentang media, ada beberapa istilah yang terkait dengan perangkat media, yaitu seperti bahan media, peralatan, perangkat keras, dan juga perangkat lunak. Nah, keempat istilah itu mempunyai arti yang berbeda, tetapi semuanya adalah nama dari komponen media pembelajaran. Seperti istilah materials dihubungkan dengan equipment, dan istilah perangkat keras dikaitkan dengan perangkat lunak. Nah, jadi jika media pembelajaran diklasifikasi menurut perangkatnya, dapat dibedakan yaitu perangkat keras, perangkat lunak, yaitu hardware dan juga software. Nah, hardware dan software adalah istilah yang pada mulanya dipakai oleh pengusaha komputer, namun kemudian diperluas penggunaannya untuk semua jenis media pembelajaran. Nah, software atau perangkat lunak adalah isi pesan yang disimpan pada material. Media pembelajaran yang termasuk perangkat lunak itu misalnya seperti isi pesan yang disimpan pada transparan OHP, kaset audio, kaset video, film, slide, dan sebagainya. Nah, hardware atau perangkat keras adalah peralatan untuk menyampaikan pesan yang disimpan pada material untuk disampaikan kepada audiens. Nah, media pembelajaran yang termasuk dalam perangkat keras misalnya seperti proyektor, OHP, proyektor film, video, tape, kamera, komputer, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu ada media pembelajaran menurut indera penerimanya. Nah, media pembelajaran menurut indera penerimanya terbagi atas media visual dan media audio. Media visual yaitu media yang pesannya hanya dapat diamati dengan indera penglihatan. Media ini jenisnya mempunyai informasi secara visual, tetapi tidak dapat menampilkan suara maupun gerak, misalnya gambar, foto, grafik, dan poster. Kemudian media audio yaitu media yang menghasilkan pesan hanya dengan suara saja. Jenis media ini juga hanya memanipulasikan kemampuan-kemampuan suara semata-mata, misalnya radio, kemudian ada laboratorium bahasa, dan lain-lain. Ada juga media audio visual. Nah, ini media yang sekaligus bisa diamati dengan indera penglihatan dan juga pendengaran. Nah, media ini adalah menghasilkan pesan yang kesannya dapat dilihat dan didengar, seperti video, televisi, proyektor film bersuara, slide bersuara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada media pembelajaran menurut cara kerjanya. Nah, media pembelajaran menurut cara kerjanya itu dibagi menjadi dua, yaitu media projectable dan non-projectable. Nah, media projectable yaitu media yang cara kerjanya dengan menggunakan sistem proyeksi. Media dengan proyeksi merupakan jenis media yang penggunaannya memakai proyektor, misalnya slide proyektor, kemudian ada overhead proyektor, dan segala jenis film lain-lainnya. Kemudian ada media non-projectable, yaitu media
yang dapat dinikmati tanpa menggunakan sistem proyeksi dan langsung dapat diamati. Media ini jenis media yang penggunaannya tanpa proyektor dan mempunyai ukuran panjang, lebar, tebal, tinggi, seperti contohnya jenis model, diorama, globe, dan sebagainya. Klasifikasi media pembelajaran yang terakhir ialah menurut sifatnya. Dibedakan menjadi dua, yaitu media gerak dan media diam. Media gerak di mana pesannya berupa media yang dapat bergerak, contohnya ialah video ataupun televisi. Yang kedua ialah media diam, di mana pesan yang diperoleh hanya diam saja dan tidak dapat bergerak, contohnya ialah gambar, film rangkai, video file, dan lainnya. Yang selanjutnya ialah karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, media grafis atau visual diam. Media ini berupa kategori media visual non-proyeksi yang fungsinya sebagai penyalur pesan kepada penerima pesan. Media visual memiliki 3 karakteristik secara umum. Yang pertama, melibatkan indera penglihatan secara umum. Yang kedua, ditinjau dari biaya. Media ini relatif murah. Dan yang ketiga, pembuatannya sederhana dan relatif mudah. Selanjutnya adalah dilihat dari jenisnya. Media grafis ini memiliki karakteristik secara khusus. Yang pertama yaitu gambar atau foto. Nah, gambar atau foto ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari gambar atau foto ini adalah dilihat dari kelebihannya. Kelebihan gambar atau foto ini mudah dimengerti dan dapat dinikmati di mana saja dan kapan saja. Yang kedua yaitu lebih konkret, realistik untuk menunjukkan pokok masalah. Jadi tidak bertele-tele dan langsung ke inti masalahnya. Yang ketiga yaitu mengatasi batas ruang dan waktu. Yang keempat, mengatasi keterbatasan pengamatan. Yang kelima, memperjelas suatu masalah. Yang keenam yaitu biaya murah dan mudah diperoleh. Jadi yang untuk selanjutnya itu kekurangan. Kekurangan dari gambar atau foto ini adalah persepsi indera pendengaran lebih tajam. Yang kedua, terlalu kompleks sehingga kurang efektif. Yang kelima yaitu sangat terbatas untuk kelompok besar. Nah, dari kekurangan ini dan kelebihan ini gimana agar supaya media ini menjadi pilihan tepat dan efektif untuk media pembelajaran di sekolah. Yang pertama yaitu harus autentik. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, ada bantuan petunjuk ukuran sebenarnya. Yang keempat, menunjukkan gerak atau perbuatan. Yang kelima, yaitu relevan untuk tujuan pembelajaran. Yang keenam, ada unsur seni. Kemudian yang kedua yaitu ada sketsa. Jadi karakteristik dari sketsa ini adalah sketsa ini jadi ini masuk ke dalam bentuk sederhana karena melukiskan bagian-bagian pokok dari suatu masalah atau inti masalah itu. Kemudian sketsa ini dapat memberikan tenaga pendidik dan dapat memberikan tenaga pendidik itu mampu menuangkan ide ke dalam bentuk media ini untuk menarik siswa agar mau dan memperhatikan pelajaran yang saat itu mereka sedang tekuni. Kemudian untuk selain memudahkan tenaga pendidik untuk menuangkan ide dalam menarik siswa, ini juga menghindari verbalisme dan perjelas penyampaian pesan. Sekian, terima kasih. Karakteristik secara umum diagram. Ciri-cirinya: 1. Simbolis dan abstrak sehingga sulit dimengerti. 2. Harus mempunyai latar belakang materi yang didiagramkan untuk membaca diagram. Ketiga, diagram memperjelas arti dan memudahkan pemahaman. Ciri-ciri diagram untuk media pendidikan. Yang pertama, rapi, benar, memiliki titel atau judul, dan ada penjelasan tertentu. Yang kedua, ukuran besar dan tempatnya strategis. Ketiga, urutan dan susunan disesuaikan dengan pola membaca yang umum, dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Karakteristik secara umum bagan. 1. Ciri-cirinya:
Dimengerti anak, sederhana, lugas, dan tidak rumit. Maksudnya, isi materi yang terdapat dalam bagan tersebut harus memiliki bahasa yang sederhana, lugas, dan tidak rumit agar dapat dimengerti oleh anak. Yang kedua, bagan pohon biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi komposisi atau hubungan antar kelas atau keturunan. Yang ketiga, tanda panah yang digunakan untuk menyampaikan informasi, proses, dan tanggung jawab. Keempat, bagan akar digunakan untuk menyampaikan informasi dari berbagai sumber. Karakteristik media grafis yang selanjutnya adalah grafik. Grafik merupakan media yang berupa garis atau gambar yang memberikan informasi mengenai keadaan dan perkembangan berdasarkan data secara kuantitatif. Terdapat beberapa grafik yang dapat kita gunakan, yaitu grafik garis, grafik batang, dan grafik lingkaran. Grafik dapat dikatakan baik apabila memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, terlihat jelas oleh peserta didik. Grafik harus mempunyai karakteristik yang pertama ini, yaitu terlihat jelas. Apabila grafik tidak terlihat jelas oleh peserta didik, maka peserta didik akan kesulitan, bahkan tidak dapat membaca grafik. Yang kedua, menyajikan satu ide untuk setiap grafik. Dalam tiap-tiap grafik memiliki ide masing-masing. Contohnya, terdapat sebuah grafik yang menggambarkan perbedaan perolehan IP semester 1 sampai 3. Yang selanjutnya, yang ketiga, warna yang digunakan lebih kontras dan harmonis. Maksudnya di sini adalah penggunaan warna pada grafik. Contohnya, warna biru menunjukkan perolehan IP semester 1. Warna hijau menunjukkan perolehan IP semester 2. Warna merah menunjukkan perolehan IP semester 3 dan seterusnya. Yang keempat, judulnya ringkas. Yang kelima, sederhana. Yang keenam, mudah dibaca. Yang ketujuh, praktis. Yang kedelapan, menggambarkan kenyataan. Yang kesembilan, menarik perhatian. Dan yang kesepuluh, memerlukan informasi tambahan. Maksud dari informasi tambahan adalah seperti halnya warna biru menunjukkan perolehan IP semester 1, warna merah menunjukkan perolehan IP semester 2, dan seterusnya, serta memiliki ketelitian antara data yang dikumpulkan untuk menggambarkan keadaan dengan grafiknya itu teliti. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah poster. Poster merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi, saran, dan ide tertentu, sehingga merangsang keinginan yang melihat untuk melaksanakan isi pesan tersebut. Terdapat berbagai jenis poster yang dapat kita temui di dunia ini. Ada poster tentang keluarga, poster tentang kebersihan, poster tentang ajakan-ajakan yang lain, ataupun poster tentang larangan-larangan. Terdapat ciri-ciri poster yang baik yang dapat kita ketahui. Yang pertama, mudah diingat. Jadi ketika kita membuat poster, kita usahakan kata-kata atau kalimat-kalimat tidak terlalu panjang. Jadi kata tersebut atau kalimat tersebut mudah diingat oleh peserta didik atau yang membacanya. Yang kedua, tulisan jelas dan mudah dibaca. Kejelasan ini sangat harus ada dalam sebuah poster, karena tanpa tulisan yang jelas dan mudah dibaca, orang-orang tidak akan tertarik untuk membaca poster yang kita buat. Yang ketiga, sederhana. Yang keempat, ide yang mencapai tujuan pokok. Dan yang terakhir, berwarna dan bervariasi. Coba bayangkan ketika poster tersebut berwarna hitam putih, maka peserta didik atau yang ingin membaca poster tersebut akan enggan untuk membacanya. Berbeda halnya dengan ketika warnanya itu bervariasi, memiliki warna-warni, akan memiliki daya tarik tersendiri untuk membacanya. Cukup dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang berikutnya, yaitu media yang menyalurkan pesan visual setelah dilakukan penataan informasi pada perangkat berikut. A. Papan tulis. B. Papan flanel. C. Papan buletin. D. Flip chart. Dan E. Gambar yang diproyeksikan. 8.
benda asli dan benda tiruan. Kedua hal ini memiliki kegunaan yang unik. Benda asli terdiri atas 3 macam, yakni benda sebagaimana adanya, replika atau imitasi, dan spesimen atau sampel. Hal yang perlu dipertimbangkan untuk memaksimalkan kegunaan media ini yakni 1. Dapat terlihat oleh siswa. 2. Siswa diberi kesempatan untuk meneliti alat peraga. Dan yang ketiga, alat peraga tambahan. Media proyeksi. Media proyeksi adalah media yang digunakan dengan bantuan proyektor. Beberapa jenis proyektor yang biasa digunakan yaitu ada slide, overhead transparansi, proyektor, dan microfiche serta media. Yang terakhir yaitu media audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang dapat dilihat dan didengar. Media audiovisual memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu bersifat linier. Yang kedua, dapat menyajikan visual yang dinamis. Ketiga, merupakan representasi fisik dari gagasan yang abstrak. Keempat, dikembangkan menurut prinsip psikologi behaviorisme dan kognitif. Dan yang terakhir yaitu berorientasi kepada guru dengan melibatkan sedikit siswa.